Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Arli Cifarosati Jawan, Marcella Almaira Widya Putri, Ifta Anissa, Wildan Roy Sakbar, dan Mahda Debi Satya Putri akan mempresentasikan tentang intervensi dengan pendekatan Islam. Dalam perspektif teori psikologi, ada banyak sekali intervensi-intervensi yang dilakukan, termasuk teori psikologi Islami. Karena hal tersebut tidak luput dari kaitannya dengan keagamaan seseorang. Agama juga memiliki pengaruh yang penting dalam stabilnya keadaan jiwa seseorang. Maka dari itu, kami ingin membahas lebih lanjut secara detail bagaimana pelaksanaan intervensi dengan menggunakan pendekatan psikologi Islam. Intervensi dengan pendekatan Islam dipercaya sudah ada sejak pertama kalinya turun agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Secara spiritual juga banyak orang yang meminta petunjuk kepada Allah dan diberikan petunjuknya lewat Nabi. Secara operasional, ajaran tersebut mencerminkan proses face-to-face relationship ataupun personal kontak antara konselor dan klien dalam konseling Islami. Dalam proses konseling Islami akhirnya akan menimbulkan hubungan personal antara dua pihak, yakni pihak yang meminta petunjuk atau bantuan dan yang memberikan bantuan. Adapun pendapat para ahli terkait intervensi ini, yang pertama ada dari MD Dahlan. Konseling Islami adalah sebuah proses pemberian dukungan terhadap seseorang supaya seseorang tersebut menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup sesuai perintah, sehingga dapat mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Yang kedua ada Tohari. Menurutnya konseling Islami itu sebuah layanan yang tidak hanya mementingkan kesehatan mental, tetapi juga mampu mengarahkan pada hidup yang sakinah, batin merasa tenang dan tentram karena selalu dekat dengan Tuhan. Selanjutnya pendapat dari Hamdani Bakron Az-Zaki. Menurutnya konseling Islami merupakan sebuah aktivitas pemberian pelajaran dan bimbingan terhadap seorang klien agar dapat mengembangkan akal pikirnya, potensinya, kejiwaan, keimanan dan keyakinannya bahwa dirinya mampu melewati semua masalah yang ia miliki. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli tersebut bahwa intervensi dalam pendekatan Islam yaitu berupa pemberian pertolongan dari konselor kepada klien. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai ketentraman hidup seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Landasan intervensi dalam pendekatan Islam ada beberapa di dalam Al-Quran. Salah satunya ada dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian." Secara garis besar, tujuan konseling Islam yaitu untuk membantu manusia menjadikan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Artinya, bentuk intervensi ini dimaksudkan untuk membantu manusia menemukan hakikatnya sebagai makhluk Allah. Sedangkan dalam sudut pandang material, intervensi ini memiliki tujuan untuk membentuk klien, meningkatkan kemampuan intelektualnya, menerima dirinya, sehingga dapat memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dapat ditarik kesimpulan, tujuan dari intervensi ini menurut pendekatan Islam yaitu untuk membantu klien dalam proses membentuk ketentraman jiwa dan hidup dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Praktek-praktek konseling dapat menggunakan instrumen dan teknik konseling yang dikembangkan oleh para ahli dengan diselaraskan kepada nilai-nilai Islam. Menurut Khalilullah DKK pada tahun 2014, 3 teknik konseling Islam. Yang pertama ada konseling dengan tangan. Konselor memaknai tangan untuk terapi, misalnya dengan memijat-mijat bagian leher dan pundak klien sehingga terjadi relaksasi. Ketika klien mengalami rileks, konselor memberikan nasihat-nasihat berdasar dari data yang telah diperolehnya dari ungkapan yang dikeluhkan oleh klien. Lalu yang kedua, konseling dengan lisan, yaitu dengan memberi nasihat, berdiskusi, dan mewawancara konseli. Dengan berdiskusi dan memberi nasihat dari Al-Quran, sirah pada Nabi dan Rasul, kisah para aulia dan solihin dapat menginspirasi. Lalu yang kedua ada konseling dengan lisan, yaitu memberi nasihat, berdiskusi, ataupun wawancara dengan konseli. Dengan berdiskusi dan memberi nasihat dari Al-Quran, sirah para Nabi dan Rasul, kisah para aulia dan solihin, dipercaya dapat menginspirasi konseli. Lalu selanjutnya yaitu dengan metode spiritual. Di sini konseli diarahkan untuk mencari ketenangan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini diawali dengan menyadari konseli bahwa menerima masalah dengan lapang dada dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya. Lalu kemudian ditegakkan lagi potensi tauhidnya secara benar agar konseli yakin bahwa Allah lah satu-satunya tempat mengembalikan masalah dan memohon pertolongan. Lalu yang terakhir adalah metode pendekatan non-direktif. Dalam metode ini dipusatkan kepada konseli. Konseli dipandang memiliki hak memilih, merencanakan, memutuskan tentang tingkah laku dan nilai-nilai yang bermakna baginya. Konseli juga diberikan kesempatan untuk mengekspresikan segala gangguan psikis yang menjadi problemnya. Lalu konselor akan menganalisis fakta-fakta psikis untuk mengusahakan kesembuhannya. Selanjutnya, konseli akan didorong untuk berusaha sendiri dalam memahami masalahnya, menemukan keadaan baru, serta memilih alternatif tindakan penyelesaian masalah. Konselor akan membantu menyediakan kondisi-kondisi yang memberikan kemudahan baginya untuk mengembangkan perilaku secara lebih produktif sehingga konseli dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, prinsip intervensi dengan pendekatan Islam. Konseling Islam berpedoman pada prinsip ajaran Islam. Darwis 2015 mengungkapkan prinsip konseling Islam diantaranya yaitu konseling merupakan pekerjaan yang mulia karena membantu orang lain mengatasi kesulitan, seperti hadis Nabi yang artinya sebaik-baik pekerjaan di sisi Allah adalah yang membuat gembira hati seorang muslim atau menghilangkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang kedua yaitu konseling sebagai pekerjaan ibadah yang dikerjakan semata-mata mengharap ridha Allah. Yang ketiga, pemerintah berkewajiban mendukung program-program konseling dengan memberi fasilitas. Kemudian, setiap muslim yang memiliki kemampuan konseling bertanggung jawab dalam pengembangan konseling agama. Lalu tujuan konseling ialah mendorong konseli agar selalu ridho terhadap hal-hal yang bermanfaat dan alergi terhadap hal-hal yang mudarat. Yang keenam, konseling berprinsip agar konseli dapat menarik keuntungan dan menolak kerusakan. Selanjutnya, meminta bantuan konselor hukumnya wajib bagi setiap orang yang membutuhkan. Memberikan bantuan konseling hukumnya wajib bagi konselor yang kompeten. Proses pemberian konseling harus sejalan dengan syariat Islam.
Kemudian manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan perbuatan baik yang akan dipilih dan untuk melakukan perbuatan maksiat secara bersembunyi-sembunyi, tetapi ia berdosa. Tidak ada orang yang diberi kebebasan melakukan perbuatan maksiat atau destruktif secara terang-terangan yang mengganggu orang lain, langsung atau tidak langsung, yang menjerumus pada kekejian yang merusak masyarakat. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, konseling Islam menyasar kepada individu dan masyarakat dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Layanan konseling yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan Islam mengenai hakikat manusia terkait dengan ajaran Islam dan melalui proses yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, metode intervensi dengan pendekatan Islam. Intervensi dengan pendekatan Islam memiliki 4 metode, yaitu yang pertama metode keteladanan. Metode keteladanan yakni meneladani Rasulullah SAW. Hal ini terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian yang kedua yaitu metode penyadaran. Metode penyadaran menggunakan ungkapan janji, nasihat, dan ancaman. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2 yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Kemudian yang ketiga, metode penalaran logis. Metode penalaran logis yaitu berdialog menggunakan akal dan perasaan individu. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukalah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian yang keempat yaitu metode kisah. Kisah Nabi, Rasul, dan orang-orang solih yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, kelebihan dan kekurangan intervensi dalam pendekatan Islam. Kelebihan, intervensi dengan pendekatan Islam memiliki tujuan yang mengarahkan individu kepada rasa tenang, bahagia, dan ridhoan Allah. Yang kedua, sistem intervensi dengan pendekatan Islam dimulai dari mengarahkan kepada kesadaran nurani dan membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, intervensi dengan pendekatan Islam tidak hanya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu, tetapi juga mengarahkan individu untuk kembali kepadanya. Kemudian adapun kekurangan dari intervensi dengan pendekatan Islam yaitu tidak semua konseli yang datang beragama Islam. Kemudian pendekatan ini hanya dapat diberikan kepada konseli yang beragama Islam. Yang ketiga, intervensi dengan pendekatan Islam belum bisa diterapkan menyeluruh karena sikap fanatik terhadap konseling barat masih ada. Kemudian, terbatasnya kemampuan konselor karena intervensi dengan pendekatan Islami membutuhkan konselor yang memahami Al-Quran dan hadis, serta wawasan mengenai ilmu Islam secara mendalam. Berikut contoh kasus intervensi dengan pendekatan Islam. Proses pelaksanaan terapi ruqyah dalam menangani klien dengan gangguan obsesi kompulsif di Cencalan Rajun, Pasongsongan, Sumenep, dengan tahapan konseling dan pemberian terapi ruqyah terdiri dari
Praterapi berupa menyarankan klien untuk membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar, menyiapkan tempat yang nyaman untuk proses konseling, menyarankan klien untuk muhasabah diri, memantapkan keyakinan bahwa kesembuhan hanya datang dari Allah, dan membangun komitmen terapeutik. Proses terapi yaitu berupa mendoakan klien supaya terbebas dari segala macam gangguan, mengajak klien mendengarkan secara seksama bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh konselor. Kemudian, konselor membacakan ayat syifa dan klien mendengarkan sambil menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Tahap tindakan selanjutnya adalah tahap konselor menyarankan klien untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah klien, terutama ibadah-ibadah wajib dan menambahnya dengan ibadah sunnah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.